kita akan meneruskan Al-Bai'atu li Yazid bin Muawiyah, pembaiatan Yazid bin Muawiyah radhiyallahu anhu. Fi sanati 56 minal hijrah amara Muawiyatu an-nasa an yubayyi'u libnihi Yazid ba'dahu. Pada tahun 56 Hijriah, Muawiyah radhiyallahu anhu selaku khalifah memerintahkan manusia untuk membaiat Yazid setelah kematiannya nanti, setelah wafatnya Muawiyah. Wahuna adalah Muawiyatu antoriqi man sabaqahu. Dalam hal ini Muawiyah tidak mengikuti metode yang ditempuh oleh orang-orang sebelumnya, yang mana wadzalika anna nabiyya tarakal amra. Nabi Muhammad SAW tidak menunjuk, dibiarkan saja siapa yang menjadi khalifah setelahnya. Rasulullah tidak pernah melafadzkan dengan teks nas bahwa kalau aku mati yang jadi khalifah fulan, tidak pernah. Akan tetapi Rasulullah memberi indikasi-indikasi. Di antaranya adalah Rasulullah memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk mengimami salat. Bahkan Aisyah, ketika Nabi berkata kepada beliau, "Wahai Aisyah, perintahkan bapakmu untuk, atau Abu Bakar untuk mengimami salat ketika Rasulullah wafat, ketika Rasulullah sakit." Bahkan Aisyah sempat berkata, "Ya Rasulullah, tolong jangan ayahku, jangan Abu Bakar." Karena Abu Bakar itu kalau ngimami salat, dia itu orang yang hatinya lembut, gampang nangis. Khawatir orang putus asa terhadap dirimu karena engkau lagi sakit ya Rasulullah. Lebih baik Umar saja atau yang lain. Tetapi Rasulullah tidak, tetap Abu Bakar. Ya. Yang namanya imam itu memimpin apa enggak? Memimpin orang sholat, gitu? Tapi imam sholat adalah bagian dari kepemimpinan. Ya, ini adalah indikasi-indikasi Rasulullah ridho kalau yang menjadi, ya, seakan-akan bahwa kalau yang jadi khalifah setelah beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi seorang wanita. Kemudian wanita ini berkata, "Seandainya tahun depan atau kapan lagi aku datang kepada engkau ya Rasulullah, kemudian aku enggak menjumpai engkau, aku harus kemana?" Kata Rasulullah, "Pergilah ke siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu." Dan banyak hadis yang enggak mungkin saya sebutkan semuanya. Rasulullah tidak menyebutkan secara nas siapa penggantinya. Au nasso ala Abi Bakar. Jadi Muawiyah dalam hal ini tidak seperti Rasulullah yang membiarkan kekhalifahan apa adanya, biar para sahabat yang menentukan. Dalam hal ini Muawiyah langsung menunjuk keturunannya, anak nasabnya. Dan ini tidak seperti Nabi. Tidak pula seperti Abu Bakar, yang mana Abu Bakar langsung menunjuk seseorang tapi bukan kerabatnya. Abu Bakar menunjuk langsung orang yang paling berhak jadi khalifah dan bukan dari nasabnya. Dan Muawiyah juga tidak seperti Umar yang telah menyerahkan kekhalifahan kepada orang-orang terpercaya tanpa menentukannya. Umar sebelum wafat menunjuk 6 orang. Siapa? Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, dan Az-Zubair bin Awwam. 6 orang. Padahal kalau antum tahu, yang disebutkan oleh Umar 6 ini semuanya dijamin masuk surga. Yang dijamin masuk surga kan 10. Yang dalam satu hadis, banyak dalam hadis yang lain, tapi khusus dalam satu hadis 10 orang. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf. Terus siapa? Sa'id bin Zaid. Kemudian saya ulangi ya. Pertama siapa?
Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. 10. Betul? Umar hampir wafat, disuruh nunjuk, istakhlif. Wahai Umar, tolong tunjuk siapa jadi khalifah. Umar tidak mau nunjuk 1 orang. Umar nunjuk 6 orang. 6 orang ini kenapa yang ditunjuk 6 orang? Wong yang 10 yang dijamin masuk surga pada waktu itu, dengan satu hadis ada 10. Abu Bakar sudah wafat, betul? Umar ya beliau sendiri. Abu Ubaidah bin Jarrah sudah wafat, tinggal 7. Betul? 7 ini Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, dan Sa'id bin Zaid. 7 orang ini yang ditunjuk Umar 6. 1 gak diajak. Siapa yang gak diajak ini? Sa'id bin Zaid. Mengapa Sa'id bin Zaid gak diajak? Karena masih kerabatnya Umar. Umar gak mau. Meskipun berhak, orang istimewa, orang mulia, tapi Umar gak mau. Gak ditunjuk sama Umar. Karena apa? Kerabatnya. Suami dari suami dari Fatimah, adiknya Umar Khattab, dan juga ini anak paman juga, kerabat, tidak mau. Itu menunjukkan Umar tidak mau dalam melibatkan keluarganya. Kenapa Umar menunjuk 6 orang ini? Karena 6 orang ini ketika Rasulullah wafat, mereka diridhoi oleh Rasulullah, maka ditunjuk. Oke. Dan juga dalam hal ini Abu Bakar Muawiyah tidak meniru, ya, menyerahkan kepemimpinan kepada kaum muslimin, langsung ditunjuk anaknya, yaitu siapa? Siapa namanya? Yazid. Ya. Tsumma jaa Abu Bakar fanassa ala Umar. Abu Bakar langsung menunjuk Umar, tapi bukan kerabatnya. Tsumma jaa Umar fanassa ala Sittah. Kemudian Umar menunjuk 6 orang, mengeluarkan Sa'id bin Zaid, karena Sa'id bin Zaid adalah kerabatnya, ibnu ammihi, keponakannya. Wabnahu Abdullah, bahkan anaknya sendiri gak dipilih oleh siapa? Umar bin Khattab. Tsumma jaa Utsman walam yanussu ala ahadin. Kemudian Utsman tidak menunjuk siapapun. Utsman seperti Rasulullah, gak nunjuk siapapun. Tsumma jaa Alin walam yanussu ala ahadin. Kemudian datang Ali, sama Ali juga tidak menunjuk siapapun. Abu Bakar, Rasulullah tidak menunjuk siapapun. Abu Bakar menunjuk Umar, tapi bukan kerabatnya. Umar menunjuk 6 orang untuk bermusyawarah dan tidak ada kerabatnya. Kemudian Utsman tidak menunjuk siapapun, Ali tidak menunjuk siapapun. Sampai di sini paham ya? Ya. Dan watanazal Hasan li Muawiyah, dan Hasan mundur untuk ke Muawiyah. Tidak ada satupun di antara khalifah-khalifah sebelumnya yang menunjuk langsung putranya langsung, tidak ada, kecuali Muawiyah. Faqila li Muawiyah, dikatakan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, imma an tatrukaha kama kanat ala zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai khalifah, lebih baik Anda biarkan saja seperti zamannya Nabi. Nabi membiarkan, tidak nunjuk siapa-siapa. Au makana alai Abu Bakar As-Siddiq, atau boleh kau tiru Abu Bakar As-Siddiq menunjuk seseorang yang paling berhak menjadi khalifah, laisa min ahli baitika, tapi bukan bagian dari keluargamu. Au makana alai Umar, atau tirulah Umar, kau tunjuk sekian orang untuk bermusyawarah, untuk memikirkan siapa yang jadi khalifah setelahnya. Li'annahu ja'ala fi sittatin laisu min ahli baitihi, karena Umar menunjuk 6 orang, tidak ada satupun yang anggota keluarganya. Au antatrukal amra wal muslimuna yahtarun, atau biarkanlah perkara ini, biar kaum muslimin yang memilih, seperti Utsman membiarkannya, seperti Ali membiarkannya. Paham di sini? Walakinna Muawiyata aba illa an yakunal khalifatu ba'dahu Yazid. Tetapi Muawiyah enggan untuk menerima masukan-masukan itu, dan akhirnya yang ditunjuk menjadi khalifah setelahnya adalah putra kandungnya. Siapa namanya? Yazid bin Muawiyah. Fala'allahu adala 'anil wajhil afdal lima kana yatawajjas minal fitnah wasyarr. Bisa jadi Muawiyah dalam hal itu memilih perkara yang tidak afdol dan tidak memilih perkara yang lebih utama, karena untuk menekan fitnah
ini umat baru saja kemarin sore bunuh-bunuhan. Paham ya? Yang mahasiswa baru belum mengikuti, tapi mahasiswa lama sudah paham maksudnya. Karena nanti kan baru kemarin ada perang apa? Perang Siffin. Sebelumnya lagi ada perang apa? Jamal. Kalau dibiarkan khawatir terjadi pertumpahan darah lagi. Ini husnudzon kita kepada siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Khawatir terjadi pertumpahan darah lagi gitu loh. Makanya langsung beliau menunjuk apa? Yazid putranya. Wa qad ra'a ta'ata wal amna wal istiqrar fil janib alladhi fi ibnihi Yazid fi ibnuhu Yazid. Dan Muawiyah menilai ketaatan, keamanan dan istiqrar, kemantapan negara yang sudah kokoh ini nggak mau rusak lagi. Muawiyah ini nggak mau nanti apa namanya tadi, pertengkaran, konfrontasi, pengerahan massa, nggak mau Muawiyah. Biar aman sudah. Setelah aku yang jadi khalifah Yazid, begitu. Wa hadza in kana falisa bisawabin bal sawab fi syura. Meskipun demikian, ya ini juga kurang tepat. Yang lebih tepat adalah apa? Surah. Yang lebih tepat adalah surah. Nah, bagaimana mauqif Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap pembaiatan Yazid? Ulama-ulama ada pada zaman itu, sahabat-sahabat ada pada zaman itu, tabi'in ada pada zaman itu. Bagaimana sikap sahabat, bagaimana sikap tabi'in, bagaimana sikap ulama Ahlus Sunnah terhadap pembaiatan Yazid? Ahlus Sunnati wal Jamaah yaqulun, Ahlus Sunnah wal Jamaah berkata, innal bai'ah sahihah. Pembaiatan itu sah. Walakinnahum abu hadil bai'ah. Tetapi mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengkritik, mencelah atau tidak setuju dengan metode pembaiatan ini. Kenapa? Karena dua hal. Pertama, inna hadhi bid'ah jadidah. Ini adalah perkara baru yang dulunya tidak pernah ditempuh oleh generasi sebelumnya. Annau ja'al khilafata fi waladi, yang mana Muawiyah radhiyallahu anhu menjadikan kekhalifahan pada putranya Yazid. Faka'anna sarat wirasa ba'da an kanat syura. Seakan-akan Muawiyah telah mengubah sistem syura menjadi sistem apa? Wirasa. Apa artinya wirasa? Waris, pewaris tahta. Ya, wa tansisan ala ghairil qarib, atau menjadi selain menunjuk non ahli kerabat, non kerabat. Seandainya surah atau tunjuk tapi non kerabat masih bisa diterima, seperti Abu Bakar melaksanakannya. Dan termasuk keutamaan Abu Bakar As-Siddiq adalah menunjuk Umar. Itu adalah keistimewaan Abu Bakar yang jarang ditulis. Keistimewaan Abu Bakar menumpas gerakan separatis, memberantas nabi palsu, memberantas ingkar zakat, memberantas orang murtad. Ada satu keistimewaan Abu Bakar yang lupa nggak ditulis oleh orang. Apa itu? Mengangkat atau menunjuk siapa? Umar bin Khattab. Penunjukan Abu Bakar terhadap Umar adalah termasuk keutamaan besar dari Abu Bakar, karena memang orangnya. Setiap kebaikan yang dilakukan Umar, insya Allah Abu Bakar mendapatkan pahala, karena dia yang telah merintis, ya. Oke, itu yang pertama alasannya. Famin hadza al-muntaliq rufidul mabda' bi ghadhin nadhar anis syakhs. Dari segi ini maka mabda' tunjuk langsung kerabat ini nggak disetujui sebenarnya oleh para ulama pada waktu itu, ya, tanpa melihat siapa orang yang siapa yang jadi. Fahum rafadul mabda' an yakunal amru wirasa. Yang dipermasalahkan itu bukan masalah Yazidnya. Yang dipermasalahkan adalah Muawiyah telah menunjuk siapa? Anak kandungnya. Seandainya toh Yazid itu berhak, tidak selayaknya seperti ini. Itu loh maksudnya, prosesnya yang disayangkan oleh para ulama Ahlus Sunnah. Sampai sini paham ya? Baik. Wasani, jadi saya mau tanya, Yazid sah nggak pembaiatannya? Wajib ditaati apa enggak? Wajib. Tadi dikatakan inna hadhi bid'ah. Katanya bid'ah, Ustaz, kok sah? Kan gitu tadi pertanyaannya. Kata bid'ah kan batal, kan gitu kan? Tapi ini kok sah? Makanya perhatikan, ahkamul wuku ahkamul syuru' ghair ahkamul wuku. Hukum memulai
beda dengan hukum setelah kejadian. Ya, saya mau tanya antum, saya kasih contoh nih. Budak menjadi khalifah boleh apa enggak? Budak jadi khalifah boleh apa enggak? Ya enggak boleh, Mas. Jangan kan jadi khalifah, pun dirinya aja milik majikannya kok. Dibuat suruh-suruhan, kif jadi khalifah. Itu berarti hukum asal budak enggak bisa jadi pemimpin. Setuju apa enggak? Enggak bisa jihad dia kalau enggak ada perintah dari siapa? Majikannya. Enggak punya apa-apa. Budak itu dia enggak memiliki harta, hartanya milik siapa? Majikan. La yamlik nafsahu, bahkan dirinya diperjualbelikan. Bagaimana jadi khalifah? Enggak bisa jadi khalifah. Tetapi kata Nabi, ya, apa kata Nabi? Wa in ta'ammara 'alaikum abdun habasyiyun, ya, pendengar dan taat meskipun yang menjadi pemimpin di antara kalian adalah budak. Ini kalimat yang sebenarnya nggak mungkin terjadi, tapi kalau terjadi, ya, jadi kan tadi saya katakan hukum permulaan beda dengan hukum sesudah kejadian. Sampai sini paham? Permulaannya nggak mungkin budak jadi khalifah, nggak boleh secara syariat. Tapi misalnya ada kumpulan para budak mempunyai kekuatan, mempunyai militer, merobohkan khalifah yang ada, kemudian dia jadi khalifah, wajib ditaatin enggak? Wajib. Paham sampai sini? Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah tidak setuju dengan demokrasi. Tapi kalau sudah jadi, ditaatin enggak? Nah, itu gampang aja. Contoh lain, tolak bid'ah. Di antara tolak bid'ah adalah seorang laki-laki mentalak istrinya 3 kali talak dalam satu majlis. Ini namanya tolak bid'i, artinya tolak bid'ah. Misalnya ada seorang laki-laki ngomong kepada istrinya, kamu saya talak 3, atau kamu saya cerai. Ini namanya talak 3 dalam satu majlis. Ini kata para ulama tolak bid'ah, tetapi jatuh. Meskipun 1 jatuhnya, tapi kan jatuh. Bisa dipahami? Contoh lagi, tolak bid'ah itu adalah mentalak istri ketika istri sedang haid. Tidak boleh mentalak istri sedang haid. Itu tolak bid'i namanya, tolak bid'ah kalau dilakukan dosa suaminya. Tapi kalau diucapkan jatuh. Paham maksudnya ya? Ini namanya ahkam syuru' ghair ahkamul wuku. Hukum permulaan berbeda dengan hukum sesudah. Bisa dipahami ya? Baik. Nah, maka para ulama sepakat bahwa pembaiatan Yazid ini apa? Sah, legal, syar'an, secara syariat sah. Wasani, ini apa namanya, kritikan yang kedua dari ulama ahli sunnah, annahu kana hunaka man hum aula min Yazid. Di sana ada yang jauh lebih baik daripada Yazid. Di sana masih ada Ibnu Umar, ulamanya sahabat. Di sana masih ada Abdullah bin Zubair, pendekarnya sahabat. Di sana masih ada Abdullah bin Abbas. Di sana masih ada Al-Husain. Husain sama Yazid afdal mana? Iya, la yuqaran, enggak bisa dibandingkan itu. Wa ghairuhum katsir, dan masih banyak lagi sahabat-sahabat yang masih hidup. Banyak yang lebih utama daripada Yazid bin Abi Sufyan. Wa anna Yazid laisa ahlan lil khilafah, dan Yazid tidak berhak, bukan ahlan, bukan ahlinya untuk jadi khalifah. Qala Ibnul Arabi rahimahullah. Ada Ibnu Arabi, ada Ibnul Arabi. Kalau yang ulama Ahlus Sunnah Ibnul pakai alif lam, Ibnul Arabi. Kalau Ibnu Arabi orang mulhid, zindik. Inna Muawiyah tarakal afdal fi an yaj'ala syura wa an la yakhussa fiha akhadan min qarabati fa kaifa walada. Wa inna aqadal bai'a libni wa baya'ahu nas fan aqadat syar'an. Muawiyah telah meninggalkan sesuatu yang afdal, tidak menjadikan syura, tidak pula menjadikan seseorang tetapi non kerabatnya. Tetapi dalam hal ini Muawiyah justru menunjuk siapa? Putranya. Wa innahu aqadal bai'a libnihi, dan ya Muawiyah telah membuat akad baiat untuk anaknya. Wa baya'ahun nas, dan manusia sudah membaiatnya.
fan aqadat syar'an, maka baiat itu telah tercukup. Dan yang membaiat Yazid di antaranya para sahabat. Saya mau tanya, ketika Yazid angkat jadi khalifah, sahabat masih ada yang hidup enggak? Membaiat. Gimana lagi, mau sudah jadi, punya militer, punya tentara, mau digulingkan, pertumpahan darah, beridho biar ya. Amma min wajhatina dari Syiah, adapun menurut Syiah, tadi kan menurut Ahlus Sunnah. Menurut Ahlus Sunnah mengatakan baiatnya Yazid sah, tetapi Yazid itu mafdul, bukan afdol. Apa maksudnya ya? Afdol itu yang utama, mafdul berarti yang tidak utama, tapi sah gitu loh menurut Ahlus Sunnah. Amma min wajhati nadhari Syiah, adapun menurut Syiah, fa innahum yarawna al-imama wal khilafa fi aliyin wa ibna'i faqat. Adapun menurut Syiah, kekhalifahannya Yazid batal. Jangankan Yazid, wong Abu Bakar, Umar, Utsman saja batal kok. Karena menurut akidahnya Syiah, yang jadi khalifah harus Ali wa dzurriyyatuhu, yaitu keturunannya. Fahum la yaibuna bai'a Yazid bidzatiha. Syiah tidak pernah mencela pembaiatan Yazid secara zatnya. Wa innama yaibuna kulla bai'a la takunu li aliyin. Tetapi Syiah mencela setiap pembaiatan yang tidak pada keluarganya Ali dan keturunannya. Wa ala hadzal asas, maka berdasarkan asas ini, fahum yaibuna bai'ata Abi Bakar, Umar, Utsman, Muawiyah kulluha au kulla bi ghadin nadhar anil mubayyi' lahu au al mubayyi' lahu. Menurut Syiah, semua kekhalifahan sebelumnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Muawiyah, semuanya, bahkan tanpa melihat siapa orang yang dibaiat, semuanya batal selama bukan ahli bait. Li'annahum yaru anna nassun li aliyin wa abnaihi ila an taqumas sa'a. Karena menurut akidah Syiah, Rasul itu berwasiat. Menurut Ahlus Sunnah, Rasulullah tidak berwasiat apa-apa. Pak, menurut Ahlus Sunnah, Rasulullah tidak berwasiat kalau aku mati khalifahnya ini. Tidak pernah. Itu menurut Ahlus Sunnah. Tapi kalau menurut Syiah ada. Dan wasiun Nabi yang diwasiati itu siapa? Menurut orang Syiah, Ali untuk jadi khalifah. Jadi tidak benar ya. Dan akidahnya, makanya Syiah itu kaum revolusioner, kaum Tsauriyun. Apa Tsauriyun itu? Ahlus Tsaurah ya, orang yang suka memantik kekeributan. Di mana ada Syiah pasti kacau negeri itu. Suriah ada Syiahnya kacau, Yaman ada Syiahnya kacau, Irak ada Syiahnya kacau. Karena Syiah itu nggak mau dipimpin selain golongannya. Harus jadi kepala, nggak mau jadi ekor, harus jadi kepala. Revolusioner. Karena akidahnya Syiah, termasuk rukun imannya mereka adalah al-imamah wal wilayah. Apa ya imamah? Bukan imamah udeng-udeng itu, bukan. Imamah kepemimpinan. Itu bagian dari akidah mereka. Ya. Hal kana Yazid ahlan lil khilafah amla. Nah, perhatikan. Apakah Yazid itu memang ahlinya jadi khalifah apa tidak? Apakah Yazid itu manusia tercela ataukah Yazid itu manusia terpuji? Bagaimana sih sosok pribadinya Yazid itu? Perhatikan, ada kisah ini, menarik kisah ini. Dzakara Ibnu Katsir qissata Abdullah bin Muti' wa ashabihi wa annahum masyau ila Muhammad bin al-Hanafiyah wa huwa ibnu Aliin ibn Abi Thalib akhul Hasan wal Husain min abihima. Perhatikan, Al-Imam Ibnu Katsir mencantumkan kisah Abdullah bin Muti' dan kelompoknya. Ada orang dipimpin oleh Abdullah bin Muti', punya gerombolan orang. Ini benci sama Yazid, ingin turun jalan ganti Yazid, ingin menggulingkan Yazid. Namanya Abdullah bin Muti' wa ashabihi dan gerombolannya. Wa annahum masyau ila Muhammad bin al-Hanafiyah. Orang-orang ini, Abdullah bin Muti' bersama kelompoknya mendatangi Muhammad bin al-Hanafiyah. Muhammad bin al-Hanafiyah ini anaknya Ali, saudaranya Hasan Husain, tapi bukan anaknya Fatimah. Paham?
Kalau antum lihat kitab ada Muhammad bin Al-Hanafiyah, itu sebenarnya Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Terus kenapa kok dipanggil Muhammad bin Al-Hanafiyah? Kok tidak dipanggil Muhammad bin Abi Thalib? Untuk membedakan ini keturunannya Ali dan Fatimah dengan keturunannya Ali tapi bukan dari Fatimah. Untuk memudahkan saja. Tetapi aslinya dia bin Abi Thalib apa enggak? Bin Ali apa enggak? Bin Ali. Kandung tes ya, netes darahnya Ali ke siapa? Apa namanya? Muhammad bin Al-Hanafiyah. Alim, tabi'in. Ya. Tapi bukan cucu Nabi. Soalnya bukan dari Fatimah. Paham ya? Berarti anaknya siapa? Ali, dari wanita namanya Al-Hanafiyah. Dinisbatkan ke ibunya supaya untuk membedakan gitu. Kalau seandainya Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, khawatir orang mengiranya apa? Cucunya Ar-Rasul. Maka dibedakan untuk memudahkan saja. Tapi aslinya tetap Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Yaitu akhul Hasan Husain min abihima, artinya sebapak maksudnya itu. Wa araduhu ala khali Yazid wa fa'aba alaihim. Ini Abdullah bin Muti ini sama gerombolannya mau mendatangi putranya Ali, namanya Muhammad bin Al-Hanafi, ingin mendapat legalitas untuk membuat gerakan menggulingkan Yazid. Maka yang dicari orang yang sekiranya kontra dengan Yazid, yaitu anaknya Ali, karena Ali dulu dianggap musuhnya siapa? Muawiyah. Paham sampai sini? Cari dukungan begitu loh. Maka mereka datang ke Muhammad bin Al-Hanafiyah. Kemudian Muhammad bin Al-Hanafiyah ini diminta bahwa Yazid itu nggak bagus, orangnya begini, kita harus bergerak untuk menggulingkannya. Ya, maka fa'aba, tidak mau. Yazid apa sampai nanti? Muhammad bin Al-Hanafiyah tidak mau, tidak nuruti omongan mereka. Kemudian qala Ibnu Muti berkata, inna Yazid ibn Muawiyah yasrabul khamra. Wahai Muhammad bin Al-Hanafiyah, putra Ali bin Abi Thalib, saudaranya Hasan Husain, sesungguhnya Yazid ini ya minum minuman keras, minum khamr, mabuk. Wa yatrukus sholat, dan dia biasa meninggalkan sholat. Qala Muhammad menjawab, perhatikan, ma ra'aitu minhu ma tadhkurun, aku tidak melihat pada diri Yazid apa yang kamu sebutkan. Waqad hadartuhu, aku pernah datang ke tempatnya Yazid sebagai khalifah. Wa aqamtu indahu, aku pernah singgah di tempatnya, mukim di tempatnya. Faraitu muwadziban 'alas salati, saya lihat Yazid ini selalu menegakkan salat. Mutaharriyan lil khair, selalu mencari kebaikan, tanya-tanya hukum-hukum. Yas'alu 'anil fiqh, bertanya tentang hukum-hukum fikih. Mulaziman lis sunnah. Nah, lafaz sunnah sudah dipakai sejak zaman itu. Ini sunnah bukan artinya kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan apa? Itu menurut menurut ahli fikih. Ini sunnah menurut akidah. Sunnah di sini artinya apa? Sunnatun Nabi, al-Islam nafsu. As-sunnah hiyal Islam, wal Islam huwal as-sunnah. Kata Muhammad bin Al-Hanafiyah, mulaziman lis sunnah. Saya melihat Yazid orangnya komitmen terhadap sunnah. Ini pujian luar biasa ini. Selalu menegakkan sholat, dan kan nggak boleh diberontak pemimpin kalau dia menegakkan sholat. Gitu. Apalagi ini mutaharriyan lil khair, selalu cari kebaikan, berusaha. Kemudian tanya-tanya hukum. Mulaziman lis sunnah, komitmen terhadap sunnah. Qalu, Abdullah bin Muti dan gerombolannya mengatakan, inna dzalika kana minhu tasannu'an laka. Dia itu nggak mungkin melakukan itu kecuali tasannu'an laka, karena ada engkau pura-pura baik, karena ada engkau pura-pura sholat, pura-pura meninggalkan khamr, melazim, karena ada engkau. Dijawab sama Muhammad bin Al-Hanafiyah, malladzi khafahu minni, apa yang ditakutkan Yazid, apa yang ditakutkan Yazid dari aku? Gak masuk akal omonganmu. Siapa aku ini? Aku ini bukan Hasan Husain, maksudnya gitu lah. Seakan-akan beliau ngomong gitu. Apa yang ditakutkan siapa? Yazid kepada aku sampai pura-pura seperti itu.
Aurajahu, atau apa yang diharapkan oleh Yazid dari diriku dengan pura-pura seperti itu. Pak maksudnya ya, kalau di depan Abdullah bin Umar masih mungkin lah, sahabat Nabi, ya kan? Kalau di depannya Abdullah bin Abbas mungkin. Di depanku, untuk apa dia pura-pura seperti itu? Aku bukan siapa-siapa. Kemudian ditanya, dibalik sekarang sama siapa? Muhammad bin Al-Hanafiyah. Afa'at la'akum ala ma tadkurun min syubril khamr. Apakah kalian tahu sendiri Yazid itu minum minuman keras? Apakah kamu lihat Yazid mabuk? Wala in kana atlaukum ala dzalika innakum lasyuraka'u. Kalau seandainya kamu benar-benar melihat Yazid mabuk, berarti kamu menemaninya ketika mabuk. Berarti kamu bersamanya ketika mabuk. Karena nggak mungkin istana kok. Siapa yang bisa masuk istana? Kok tahu kalau Yazid mabuk kalau nggak ikut di situ? Paham maksudnya ya? Kalau engkau mengklaim kau melihat langsung Yazid mabuk, berarti kamu ikut di situ. Berarti kamu bermajlis di majlis khamr itu. Wa in lam yutlikum fama yahillu lakum an tashhadu bima la ta'lamun. Namun jika engkau tidak melihat langsung, hanya katanya, fala yahillu lakum an tashhadu bima lam ta'lamu, maka tidak halal bagimu bersaksi tentang apa yang tidak kamu ketahui. Kif kamu ini urusan darah, mau menggulingkan pemerintah dengan tuduhan-tuduhan yang kamu sendiri nggak tahu. Kalau kamu tahu Yazid mabuk, berarti kamu ada di sampingnya. Loh, kenapa gak kamu tegur? Berarti kamu satu majelis sama Yazid. Tapi kalau kamu gak lihat langsung, kok berani bersaksi bahwa Yazid begini dan begitu, maka tidak halal bagimu bersahadat tanpa melihatnya. Ya. Kemudian Abdullah bin Muti berkata, innahu ingdanal haqq. Menurut kami itu jelas, katanya orang banyak. Wa illam nakun ra'ainahu, meskipun kami enggak melihatnya. Itu kebanyakan sekarang kayak gitu. Hanya hati-hati, jangan gegabah. Kemudian dijawab sama Muhammad bin Al-Hanafiyah, aballahu dzalika ala ahli syahadah. Allah tidak, Allah enggan terhadap yang sepi, Allah enggan ya atas orang yang bersaksi kalau dia tidak melihat langsung. Lihatlah firman Allah, illa man syahida bil haq, kecuali orang yang menyaksikan dengan cara yang hak. Apa kelanjutannya? Baca. Wahum ya'lamu, dan mereka tahu sendiri, melihat tahu. Nah, kamu enggak melihatnya. Wa kana manukila an Yazid annahu qala ba'da maqtalil Husain. Jadi dalam hal ini Muhammad bin Hanafiyah, yang mana putranya Ali bin Abi Thalib, yang mana dalam hal ini Ali perang sama Muawiyah, ya. Tapi Muhammad bin Al-Hanafiyah ya berbicara dengan perkataan yang baik dan bijak, ya, untuk meredam api fitnah, ya. Ya sudah ada nih. Ya. Wa kadza ma nukila an Yazid annahu qala ba'da maqtalil Husain. Begitu juga dengan ucapan-ucapan dari Yazid yang sering dinukil setelah kematiannya Husain. Laita asyahi bi badrin syahidu, andai saja kakek buyut kami yang mati di perang Badr menyaksikan kejadian ini. Jadi ketika Husain terbunuh, dipenggal kepalanya, kan gitu kan kemarin ya. Oh belum ya dia? Sudah belum? Cerita Husain terbunuh. Mahasiswa yang lama belum kan? Masih nanti. Baik. Banyak riwayat-riwayat yang mengatakan ketika Husain terbunuh, kepalanya dipenggal oleh pengikutnya Ubaidullah bin Ziyad. Besok kita terangkan. Setelah ini insya Allah kita terangkan itu. Maka dinukil bahwa Yazid gembira dengan kematiannya Husain. Dinukil, belum tentu benar. Saya terangkan dulu. Husain membuat syair saking gembiranya. Begini syairnya: laita syakhi bi badrin syahidu jaza'al khazraji min waqil asal. Andaikan saja kakek-kakek buyutku yang terbunuh di perang Badr menyaksikan hari ini jaza'al khazraj, sakitnya orang Khazraj. Maksudnya itu Khazraj ya orang Madinah, berarti ya pengikutnya siapa tadi?
pengikutnya Al Husain. Waqil asali karena tertancap tombak, kena senjata. Apa maksudnya ya? Andaikan saja kakek-kakek buyutku yang mati dalam perang Badar dulu menyaksikan hari ini Husain terbunuh, gitu loh maksudnya. Qad qatalnal qarna min sadatihim. Kenapa kok seperti itu? Karena dalam perang Badar dulu, perang Badar, ini akhirnya perang Badar kita ceritakan. Dalam perang Badar dulu itu keluarganya Yazid belum masuk Islam. Abu Sufyan belum masuk Islam, Muawiyah belum masuk Islam. Muawiyah belum masuk Islam, Abu Sufyan belum masuk Islam, Hindun belum masuk Islam. Paham saya? Yazid belum lahir mungkin perang Badar. Wallahu alam, ya. Jadi seakan-akan karena dalam perang Badar dulu banyak tokoh-tokoh Quraisy yang kafir itu banyak mati gitu loh. Seakan-akan gembira siapa namanya? Yazid bisa membalaskan dendam gitu loh. Qad qatalnal qarna min sadatihim, kami telah berhasil membunuh ya min sadatihim, dari apa namanya, ketua-ketua mereka itu kaum muslimin. Wa adalnahu bi badrin fa'tadal, maka ini impas, kata main sepak bola, draw ya. Sekarang aku berhasil membunuh siapa? Husain, karena dulu mereka telah membunuh siapa? Kakek-kakekku waktu perang Badar. Fala'at Hashim bil mulki, Bani Hashim menginginkan kerajaan. Fala khobarun ja'a wala wahyun nazal, tapi tidak ada khobar hadis yang menerangkan itu bahwa Bani Hashim akan jadi khalifah. Wala wahyun nazal, dan tidak ada wahyu yang menerangkan itu. Ini syair ini lafadznya adalah kejahatan. Satu, ini bangga dengan kematiannya siapa? Husain, dan seakan-akan menjadikan ini sebagai bahan balas dendam ketika orang-orang kafir Quraisy terbunuh dalam perang apa? Badar. Ini nggak mungkin, kalau ini nggak mungkin diucapkan seorang muslim. Dan Bani Hashim ingin jadi pemimpin, maksudnya Husain kan ingin jadi pemimpin, atau disurati orang Kufa ingin dijadikan khalifah. Bani Hashim menginginkan kekhalifahan, tetapi nggak ada hadis satupun yang menerangkan Bani Hashim akan jadi khalifah. Nggak ada pula wahyu yang turun. Yang ada kan Quraisy, ya, al-a'immatu min Quraisy, pemimpin dari Quraisy. Saya mau tanya, Yazid Quraisy enggak? Yazid Quraisy apa enggak? Nemen, sangat Quraisy. Yazid bin Muawiyah dan seterusnya sama dengan Bani Abbas, sama dengan Bani Hashim, sama-sama Quraisynya. Lah, fahadha idzan lam yathbut anhu, nukilan syair yang bunyinya seperti ini, lam yathbut, artinya apa lam yathbut? Tidak tetap, nggak sah, nggak sahih, nggak tidak valid bahwa ini diomongkan siapa? Yazid. Fal fiskul ladzi nusiba ila Yazid fi saksi kasur bil khamr, adapun kefasikan yang dinisbatkan kepada Yazid secara pribadi seperti minuman keras, mula abadi kirodah, bermain dengan kera atau monyet, au fuksin, atau melakukan perbuatan keji, au masyabaha dalika, atau yang semisalnya, lam yathbut anhu bisanadin sahih, tidak ada sanad sahih pun yang nyambung ke Yazid. Fahadha la nusaddiquhu, maka ini kita nggak boleh mempercayainya. Ya, kita tidak boleh apa? Mempercayainya. Wal aslus salamatu, dan hukum asal seorang muslim selamat. Paham? Hukum asal seorang muslim selamat, bahwa dia itu gak boleh dicela. Ya, wa naqulu ilmuhu inda rabbi subhanahu wa ta'ala, maka kita mengucapkan hal ini, dan ilmunya, pengetahuan yang hakikatnya hanya milik Allah. Walakin, akan tetapi, dhahira riwayati Muhammad bin Al-Hanafiyah, tetapi secara zahir riwayat yang sah dari Muhammad Al-Hanafiyah yang kita baca tadi, annahu lam yakun fi syai' min dzalika, menunjukkan bahwa hal-hal yang ditujukan kepada Yazid itu tidak benar. Fal ilmu indallah, dan ilmunya hanya Allah yang tahu, fi hal Yazid, dalam keadaan Yazid.
Bagaimana keadaan Yazid Allah yang tahu. Wa hadza la yahumuna, ini enggak penting bagi kita. Wa huwa baina wa baina rabbi, hukumannya dia atau statusnya dia antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Walau la faradna anna al-amra kana kadzalik, anggaplah bahwa Yazid benar-benar minuman keras, bahwa Yazid benar-benar melakukan hal-hal yang maksiat tadi itu. Fa inna qaunal imami fasikon la ya'ni annahu yajibul khuruju alaihi, maka sesungguhnya menurut ahlu sunnah seorang pemimpin yang fasik itu nggak boleh diberontak selama orangnya masih apa? Muslim dan mengerjakan sholat. Makanya Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, ya, Al-Imam Az-Zahabi mengatakan tentang Yazid, la nuhibbuhu, kita nggak mencintainya, wala nal'anuhu, dan kami juga tidak nasubbu kami nggak apa? Mencelanya. Perkaranya kepada Allah. Dan antum tahu nggak? Rasulullah mengatakan, kemarin sudah saya jelaskan, ya. Di sini nggak tahu disebutkan apa tidak. Rasulullah pernah berkata, sesungguhnya umatku, sesungguhnya nanti ada tentara, ya, pasukan umatku yang akan menyerang kotanya Kaisar. Kotanya Kaisar itu mana? Konstantinopel, bukan Roma. Roma itu ada Romawi itu ada dua, Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Timur itu Konstantinopel. Ketika ambruk maka larinya ke Eropa Timur, ke Rusia, ke Bulgaria, ke gitu-gitu. Itu nggak cocok, sampai detik ini nggak cocok. Romawi Timur sama Romawi Barat sampai detik ini nggak cocok. Rusia itu nggak akan cocok sama Inggris dan teman-temannya. NATO nggak cocok sampai detik ini, ya. Dan memang sejarahnya nggak cocok, ya. Waktu tentara salib datang, tentara salib itu dari barat datang ke Syam, itu melewati Konstantinopel. Itu warga Konstantinopel yang juga Nasrani, tapi yang blok apa? Timur dijarai, hartanya diambil. Makanya sebagian orang Konstantinopel Nasrani mengatakan, seandainya kami diduduki Salahuddin Al-Ayyubi, lebih kami cintai daripada orang Kristen Barat itu menguasai kami. Paham maksudnya? Karena Salahuddin adil orangnya. Itu nanti, ya, ini masih Muawiyah dulu, ya. Jadi saya lanjutkan sedikit lagi. Jadi Rasulullah pernah mengatakan, ya, bahwa nanti ada tentara dari umatku yang pertama kali menyerang kotanya Kaisar Konstantinopel, dan yang melakukan pertama kali aujabu, masuk surga. Dan itu terjadi di zamannya Muawiyah, dan yang jadi komandan perang adalah Yazid bin Muawiyah. Nanti ada itu pembahasan itu. Ya, sampai di sini insyaallah pada pertemuan akan datang akan kita jelaskan bai'ah Yazid wa rafdul Husain. Ketika Yazid dibaiat, maksudnya Muawiyah wafat, Yazid dibaiat, ini ada sebagian sahabat yang tidak mau baiat. Di antaranya adalah Al-Husain putra Ali, dan Az-Zubair putra, Abdullah bin Zubair putranya Zubair bin Awam. Nggak mau berbaiat, lari ke Mekah. Husain lari ke Mekah, dan Yazid juga Abdullah bin Zubair juga lari ke Mekah. Bagaimana kisah selanjutnya insyaallah akan kita terangkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.